teman-teman, selamat datang di video kita yang terakhir ini. Jadi di video yang terakhir ini aku akan membahas mengenai objek kajian, referensi pustaka, dan intisari dari klaster akuntansi pemerintah gitu. Jadi ini yang sebelumnya sempat kita bahas, yaitu mengenai subjek penelitian. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai objek kajian. Jadi objek kajian adalah isu yang kita angkat dari sumber yang telah dipilih sebelumnya. Nah, pada saat teman-teman itu mengambil fokus di akuntansi pemerintah daerah, itu objek kajian yang bisa diambil itu adalah segala sesuatu tentang sistem akuntansi dan pelaporan pada pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun BLU, yang meliputi pembahasan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan secara keseluruhan maupun secara khusus per akun pada laporan keuangan. Jadi yang dimaksud di sini tuh, teman-teman, ada dua opsi, mau membahas atau mau meninjau atau mau menganalisis laporan keuangan secara penuh, atau hanya mau meninjau pos-pos tertentu, misal hanya pada pos belanja pegawai, barang, ataupun modal. Nah, referensi objek kajian yang bisa kita gunakan itu adalah Undang-Undang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, PMK, PSAP, IPSAP, Bultek, Permendagri, maupun Peraturan Bupati, Wali Kota, Gubernur daerah yang bersangkutan. Nah, mungkin pembahasan secara singkat mengenai PSAP. Jadi di sini PSAP kan ada beberapa jenis, ada beberapa topik yang dibahas atau yang diatur. Nah, penggunaan PSAP dalam KTTA itu tidak ada batasannya. Jadi teman-teman boleh hanya menggunakan salah satu aja atau lebih dari satu. Itu semua tergantung isu yang teman-teman angkat. Seperti itu. Nah, selain dari PSAP tadi, teman-teman juga bisa mengangkat isu-isu yang belum diatur di PSAP, seperti kas dan setara kas, aset lainnya, anggaran pendapatan, belanja beban, dan transfer. Nah, ini ada note kecil untuk teman-teman. Ini note kecilnya ini mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah aku jelaskan juga, bahwa pada saat kita mengangkat isu untuk KTTA, itu kita boleh mengangkat isu itu secara spesifik. Misalnya kita mau mengangkat tentang belanja dan beban, nah itu kita boleh nih mengangkat untuk KTTA kita besok itu yang lebih spesifik dibandingkan itu. Misal kita mau berfokus di belanja modal atau barang atau pegawai, seperti itu. Nah, di sini akan ada beberapa contoh nih mengenai objek yang diangkat oleh kakak-kakak tingkat kita berikut peraturan atau alat analisis yang digunakan. Yang pertama itu Mbak Destania ini subjek penelitiannya Sekda Provinsi Jateng, mengangkat objek kajiannya berupa akuntansi uang persediaan dengan alat analisis atau peraturan yang digunakan sebagai acuan itu peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2018. Lalu selanjutnya Mbak Kolila ini mengangkat mengenai akuntansi belanja dan beban barang dengan acuan atau alat analisis itu peraturan pemerintah nomor 71, PSAP nomor 2, Permendagri nomor 64, dan Bultek. Nah, jadi pada saat menggunakan alat analisis atau referensi objek kajian tadi, teman-teman boleh menggunakan lebih dari satu, seperti itu. Lalu yang subjek penelitian Pemkap itu kakak tingkat kita ini mengangkat mengenai belanja pemerintah secara keseluruhan. Nah, acuan atau alat analisis yang digunakan itu Undang-Undang nomor 17, PP nomor 58, dan ada peraturan wali kota dari daerah yang bersangkutan, yaitu daerah Kota Pariaman. Lalu selanjutnya, ini kakak tingkat kita ini membahas atau mengangkat mengenai belanja pegawai, di mana alat analisis yang digunakan itu peraturan pemerintah nomor 12, seperti itu. Lalu yang terakhir ini Badan Layanan Umum, di mana kakak tingkat kita ini mengambil atau mengangkat objek kajian berupa akuntansi pendapatan atas BLU tersebut. Nah, alat analisis yang digunakan itu PMK nomor 220, Permendagri nomor 79, dan peraturan Bupati Banyumas. Seperti itu.
Oke, mungkin sekian mengenai objek kajian. Jadi kita lanjut ke referensi pustaka. Jadi ada banyak referensi pustaka yang bisa kita gunakan saat kita menyusun KTTA klaster akuntansi pemerintah. Baik mulai dari undang-undang, terutamanya paket Undang-Undang Keuangan Negara, PP, PSAP yang sebelumnya sudah sempat kita bahas, lalu IPSAP, Bultek, Permendagri, terus di situ peraturan bupati, wali kota, ataupun gubernur dari daerah yang bersangkutan, maupun buku-buku mengenai akuntansi pemerintahan. Nah, referensi pustaka ini bisa teman-teman gunakan gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh daftar pustaka dari KTTA kakak tingkat kita. Nah, terlihat di daftar pustakanya ini beliau menggunakan buku. Lalu beliau juga menggunakan website, lebih tepatnya website dari KSP atau Kantor Staf Presiden, dari Kementerian Keuangan, lalu website dari pemerintah kota yang bersangkutan. Nah, seperti itu, website dari pemerintah yang dijadikan subjek penelitian, seperti itu. Lalu beliau juga menggunakan Undang-Undang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, Permendagri, dan PMK, seperti itu. Teman-teman juga bisa menggunakan jurnal sebagai referensi pustaka dalam pembuatan KTTA. Lalu yang terakhir mengenai intisari bidang. Nah, jadi sebenarnya KTTA itu ngapain sih? Nah, KTTA itu kita itu meninjau, menganalisis, dan atau mengevaluasi atas penerapan peraturan akuntansi yang berlaku terhadap laporan keuangan, baik secara menyeluruh maupun secara khusus per akun dalam laporan keuangan tersebut, baik di tingkat Pempus maupun Pemda. Nah, karena tadi kita membahas mengenai Pemda, berarti hal ini kita terapkan untuk Pemda, seperti itu. Nah, gini sih, secara singkatnya itu kita tuh meninjau, menganalisis, mengevaluasi, atau bahasa gampangnya meneliti apakah peraturan-peraturan akuntansi yang banyak sekali tadi, ya Undang-Undang Keuangan Negara, PP, PMK, Permendagri, PSAP, IPSAP, Bultek, peraturan daerah terkait. Nah, apakah peraturan-peraturan tersebut itu diimplementasikan atau dipraktikkan secara tepat oleh subjek penelitian yang kita tuju gitu. Ya Pemprov, Pemkot, Pemkap maupun BLU gitu. Jadi apakah subjek-subjek penelitian kita tadi itu menerapkan aturan-aturan yang banyak jenisnya tadi itu secara tepat. Nah, itu tuh kita teliti gitu. Seperti itu. Nah, kalau contoh dari KTTA sebelumnya itu tuh di bagian penutup, lebih tepatnya di bagian simpulan, itu ada kalimat-kalimat seperti yang saya kuning-kuning ini. Nah, kalimat-kalimat yang saya kuning-kuning ini merupakan simpulan atas penelitian atau atas penelitian atau atas tinjauan dari KTTA tadi gitu. Seperti ternyata penyusunan laporan keuangan Pemkot Pariaman itu sesuai loh sama Undang-Undang Keuangan Negara, seperti itu. Jadi kita membandingkan praktik penyusunan laporan keuangan di Pemkot yang bersangkutan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, apakah tepat atau tidak tepat, seperti itu salah satu contohnya. Lalu yang kedua nih, misal ternyata belanja nih, pos belanja pada Pemkot Pariaman itu, ternyata definisinya tuh udah sesuai loh sama PP nomor 71, seperti itu. Lalu yang terakhir mengenai belanja pada laporan realisasi anggaran. Nah, ternyata belanja di LRA dari Pemkot Pariaman ini dalam praktiknya itu telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAP nomor 2 dan PSAP nomor 3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, inti dari pembuatan KTTA terutama di klaster akuntansi pemerintahan itu seperti itu. Tuh. Baik, mungkin sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain hari. See you.